Come you weary heart now to Jesus. Come you anxious soul now and sing. There is perfect love and comfort in your tears. Rest here in His wondrous peace. Salam wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, saat ini kita akan melakukan ibadah walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, di rumah kita, dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita akan satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan hidup dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Tantangan, persoalan, pergumulan apapun yang kami jalani, kami percaya Tuhan bersama dengan Yesus kami cakap untuk melakukan segala perkara. Sebab itu kami mau berkata, Tuhan, sore hari ini kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang akan dipuji, dipermuliakan, dan Tuhan yang hadir dan Tuhan yang bekerja di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dilimpahi dengan kasih Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Bapa yang kekal, Kau Bapakku yang baik. Kami menyembah, oh kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Oh sigara lalabo, iara lalabo, oh iara lalabo, iara lalaba ya sigara lalabo, uralaba ya sigara lalabo. Oh iara lalabo, oh kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Oh terima kasih Tuhan. Oh Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu kami tidak akan melangkah sendirian. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan menurut kemauan kami. Biarlah semuanya itu kami tahu apa yang kami buat. Biar itu semua bersepakat dengan Engkau. Kau segalanya bagiku. Tuhan, apapun yang akan kami siarkan, biarlah Tuhan campur tangan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan perkataan kami lagi, tapi biarlah firman-Mu sendiri yang akan memberi pesan kepada kami para wanita-wanita yang Engkau cintai, sekalipun ibadah kami hanya online. Tetapi Tuhan juga ada bersama kami. Bahkan saat ini pun kami merasa Engkau ada bersama kami. Sekalipun Tuhan kami tidak melihat, tapi Roh-Mu selalu nyata untuk mengadakan sesuatu yang Engkau inginkan. Bahkan kalau ada yang mungkin sudah lemah rohaninya, biarlah melalui pemberitaan firman ini, ibu-ibu, wanita-wanita yang dalam kesulitan, dalam perjuangan, dalam hidupnya, memelihara keluarganya, Engkau kuatkan kembali, sebab Engkau Allah yang perkasa, dan Engkau tidak ingin mempelai-Mu juga menjadi mempelai yang tidak bersemangat untuk menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Karena itu ajarilah kami supaya hidup kami sejalan dengan keinginan hati-Mu, dan Engkau memberikan firman-Mu bukan untuk ditaburkan saja, tapi biarlah taburan firman-Mu ini boleh bertumbuh di dalam hati kami semuanya dan menghasilkan hal-hal yang baru yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jika masih ada roh yang lain mengganggu jalan pemberitaan firman ini, Engkau sendiri yang menghancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih setia-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan, dan semua yang ingin haus akan Tuhan katakan amin. Selamat sore ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Sudah tidak terasa hampir habis lagi bulan ke-6 ini. Tapi biarlah sementara masih ada waktu, tema ini untuk melangkah masuk itu benar-benar kita hidupi, supaya apa yang kita kerjakan ini bukan sia-sia, tapi masuk dalam agenda Tuhan. Hidup kami sampai masa depan kami semuanya ada di tangan Tuhan, dan Tuhan yang memelihara kami sampai pada akhir kesudahan alam ini, dan ada selalu penyertaan Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 41. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-26. Siapakah yang memberitahukan kepadamu sebelumnya apa yang akan terjadi itu? Siapakah yang telah menubuatkannya sehingga kamu dapat berkata, dia benar? Tidak seorang pun. Ini jawaban firman Tuhan. Ya, tidak ada orang yang mengatakannya. Ayat 27. Akulah yang pertama-tama memberitahukannya kepada Sion, Yerusalem, lihatlah pertolongan akan datang. Akulah yang menyuruh orang membawa kabar baik bagi Yerusalem. Sudah diterangkan bahwa tidak ada nubuat sekalipun yang 100% benar. Sehingga kita tidak perlu untuk ketergantungan kepada nubuat. Walaupun itu ada karunia nubuat, tapi jangan sampai orang lebih percaya nubuat daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah nubuat terbesar. Bahkan di sini sudah
dikatakan bahwa tidak seorang pun. Jadi memang awalnya mungkin benar, tapi lama-lama juga akan dibuktikan apakah itu terus dia dalam pengurapan Roh Kudus atau dari jiwanya dia berbicara. Dan itu bisa kelihatan dari cara hidupnya. Kalau bersetuju dengan firman Tuhan, kita semua menerima. Saya tidak anti nubuat, karena itu kita juga pernah mengalaminya dan ada kebenarannya juga. Tapi kita harus melihat bagaimana akhir hidup dari orang-orang yang menyampaikan nubuat. Ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan untuk kita menguji apakah nubuatan itu dari Tuhan atau tidak. Kalau roh kan di dalam kita ada roh Allah. Roh Allah lebih besar daripada roh apapun. Sebab itu kita harus tahu bahwa ada firman lebih dari nubuat siapapun. Sehingga kita bisa berhati-hati karena banyak sekarang orang lebih suka mencari ibadah yang ada nubuatan, ada penglihatan, Mesias ada di sana, semua lari ke sana, Mesias di sana lagi, melari lagi. Sehingga ibadah itu tidak menjadi ibadah yang ada ketenangan. Sebab tidak semua orang menyampaikan firman itu cocok dengan kita, betul? Tapi kalau firman Tuhan itu perkataan yang benar, suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, kita harus menerima. Tetapi tentu ada dasarnya, tidak kita terima buta-buta begitu saja. Ya, tidak ada yang mengatakannya. Akulah yang pertama memberitahukannya kepada Sion, sehingga Sion Yerusalem menjadi sumbernya firman pengajaran. Kata Yesaya pasal 2. Coba kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini pada mulanya. Jadi yang pertama-tama tadi ya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia mana? Dalam firman itu ada kehidupan. Sebab itu firman Allah dikatakan benih firman Allah yang hidup. Kemudian dikatakan dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau benih firman itu hidup di dalam hati kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang terang. Tidak ada kegelapan. Dalam pernikahan juga suami istri, kalau itu kita hidup di dalam terang firman Tuhan, tidak bisa ada yang disembunyikan. Pasti Roh Kudus akan mengingatkan atau mendorong untuk ada keterbukaan. Sebab kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Kenapa kehidupan kita suami istri tidak bisa dibaca? Karena ada kegelapan. Betul? Kalau gelap kan tidak bisa dibaca. Tapi kalau terang, siapa yang bisa membaca di dalam kegelapan? Tidak ada toh, biar pakai kacamata superstar yang bagaimana tidak akan kelihatan. Begitu juga kalau kita tidak membuka hati ini, sebab dikatakan bahwa terang sudah datang, bahkan dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tapi manusia lebih suka gelap. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Nah ini loh tadi. Kalau hidup kita sudah tidak ada terang firman Tuhan menuntun langkah kita, maka hidup ini pasti jalannya tidak benar. Jalan orang benar itu makin hari makin terang. Tapi jalannya orang fasik makin hari makin gelap, sampai tersandung meraba-raba. Akhirnya tidak bisa berjalan dengan cepat, juga tidak bisa meraba-raba lagi. Bahkan bisa terantuk dan jatuh.
Karena itu Yesaya 2 ayat 5 kalau tidak salah ya, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan dan mentaati segala hukumnya. Jadi arti berjalan di dalam terang Tuhan itu bukan cuma dengar firman dan terus mengagumi saja, tetapi harus mentaatinya supaya terang itu berfungsi, mengusir sudut-sudut mana yang gelap, semua diterangi. Dan kalau Roh Kudus difungsikan, maka Roh Kudus juga akan membantu kelemahan kita untuk mendeteksi, betul? Yang kita tidak bisa ketahui, yang kita tidak bisa lakukan. Dia akan bantu supaya Roh Kudus itu roh yang terang. Lawannya roh jahat itu roh gelap. Sebab itu lihat, kalau dunia mau membuat perkara yang besar, pakai roh apa? Kuasa gelap bukan? Tapi semua ada batas. Kuasa gelap itu tidak memberi dengan percuma, tapi harus ada imbalannya. Kalau Tuhan memberi dengan cuma-cuma, malah dia yang jadi korban, mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa juga masih menjadi pendoa bagi kita dan sekaligus menjadi pembela. Karena itu kita harus tahu bahwa Roh Allah ini sehari-hari ini sedang bekerja. Kalau kita membuka hati dengan sungguh-sungguh, maka di sini terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan ingat Yohanes berapa itu? 17 ya, firman Allah itu adalah kebenaran. Dan Roh Allah itu juga roh kebenaran yang akan menuntun kita sampai kepada seluruh kebenaran. Makanya kalau kita baru kebenaran sedikit saja sudah mau menyimpang, bagaimana untuk dituntun ke kebenaran yang lain? Pasti kita tidak akan bisa mengikuti. Karena 1-2 kebenaran kita sudah komplain, kita sudah tidak taat, kita sudah memberontak. Kapan kita mau disempurnakan? Sebab engkau harus sempurna seperti Bapa itu sempurna. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, ini sudah datang atau belum? Kita sudah datang, bukan? Yesus sudah datang, itu terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kita sudah tahu bahwa pada mulanya ada firman. Nah itu yang menjadikan semuanya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Wah, jangan ini terjadi dengan kita. Tuhan mau mendatangi kita. Karena dia mau menguduskan kita supaya nanti layak kalau dia kembali kita menjadi umat pilihannya yang sudah dikuduskan. Karena Allah itu roh, maka kita harus menguduskan diri, bukan cuma secara lahiriah kita giat ke gereja, kita giat melayani Tuhan, tapi jiwa kita tidak haus akan Tuhan sebenarnya. Sehingga pelayanan itu hanya karena tugas. Sehingga kalau sedikit saja ada sesuatu, kita sudah bisa meninggalkan pelayanan. Tapi kalau roh kita dikobarkan oleh Roh Kudus, maka apapun yang terjadi kita akan terus semangat untuk melayani Tuhan. Karena ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah sekarang kita tahu Yohanes 10 ada orang-orang yang bukan domba-dombaku. Jadi makanya kalau ia datang, Tuhan berbicara, tidak bisa menerima ini, tidak mengenal ya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, padahal kita ini sudah menjadi milik karena sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi sayang,
dia mau mendatangi milik kepunyaannya tapi tidak mau menerima. Tetapi semua orang ini loh yang menerimanya, semua orang termasuk semua domba-domba yang mau digembalakan itu mau menerima atau tidak, karena di sini bilang tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini kita bukan dipanggil untuk percaya saja. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran. Nah ini loh, datang dari mana? Datang oleh Yesus Kristus. Sebab itu kita yang hidup di zaman akhir ini kita beruntung sebetulnya. Karena kita terima kasih Yesus Kristus. Itu kasih karunia. Kalau kita bisa mengerti, percaya Tuhan dengan sungguh. Itu tidak kepada semua orang. Tidak semua orang bukan katanya bisa datang kepadaku kalau hatinya tidak ditarik oleh Tuhan. Nah kalau kita sudah terpanggil, mari kita dalami apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya panggilan kita kasih karunia ini dan kebenaran. Makanya jangan kita cuma menjadi anak Tuhan tapi hidupnya tidak mengikuti ajaran kebenaran, firman Tuhan yang benar. Kemudian di sini dikatakan oleh Yesus Kristus. Sebab itu setiap ajaran firman Tuhan yang tidak meninggikan Yesus itu bukan ajaran yang benar. Itu sangat berbahaya. Akhirnya nanti manusia yang disanjung. Yang disanjung juga salah, yang menyanjung juga salah. Sebab ajaran firman Tuhan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi ini hukum Taurat diberikan Musa, akhirnya Musa marah, hukum Tauratnya dibanting, betul. Sehingga Musa sendiri nanti hanya tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ini bukan berarti bahwa Musa namanya tidak ada, karena mayatnya juga tidak ada kok. Berarti Tuhan simpan betul, hanya masuk tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan Musa karena ada kesalahannya. Makanya ini loh tadi, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, tadi kebenaran dan apa tadi kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Dia yang menerima pernyataan dari Bapa di surga. Dan anak dengan Bapa kita tahu itu satu. Apa yang didengar oleh Tuhan itu berasal dari Bapa. Kalau kita bacai semua itu Yohanes. Jadi di sini kita lihat, coba kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 33. Siapa yang menerima kesaksiannya itu ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkannya segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, itulah Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, nah ini loh, kepada anak. Anak tadi itu firman, bukan? Dia diutus datang ke dunia menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Itulah Roh Kudus ketika dia naik ke surga. Jadi firman-Nya itu ada di tengah-tengah kita. Makanya di sini dibilang barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup kekal, hidup yang dari Tuhan. Mungkin masih hidup di dunia dengan segala miliknya, mungkin diberkati, sukses, tetapi tidak melihat hidup yang akan datang, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya kalau tidak bertobat. Sebab itu kita diajar ini bukan untuk sekedar kita menjadi anak Tuhan, punya kegiatan tiap hari ke gereja, tapi bagaimana keadaan kita itu menentukan supaya jangan murka Allah yang tetap ada. Walaupun kita sudah percaya Yesus,
sudah terima keselamatan dengan percuma-cuma, tetapi kerjakan itu dengan ada rasa takut dan hormatnya kepada Tuhan, bukan takut dihukum. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini loh. Jadi berjenjang ya, dari ada kata dannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, bahwa ini sungguh-sungguh. Barang siapa, berarti ada orangnya, mendengar perkataanku dan percaya. Artinya kalau sudah percaya melaksanakan, betul? Kalau belum percaya makanya tidak mau taat tadi. Kalau taat tandanya sudah percaya bahwa seluruhnya itu adalah perintah dari Tuhan. Kemudian dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ini sampai berapa kali? Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Orang mati apanya? Mati rohnya. Kalau kita tidak ada firman Tuhan, mungkin kita sama, tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, betul? Karena Allah itu roh, tapi ada Roh Kudus yang menuntun kita menerangkan semuanya, sehingga kita diberi roh pengertian, roh takut akan Tuhan, seperti kata Yesaya 11, bukan? Kalau Roh Kudus turun akan kita memiliki roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan dan sebagainya. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengarnya. Kita sudah mendengarnya. Tapi hidup atau tidak benih firman itu tumbuh di dalam kita atau tidak? Kalau tidak, mati, ya sama. Iman tanpa perbuatan mati. Sebab itu tidak begitu saja kita suka mendengar firman Tuhan, terkagum-kagum sekalipun. Tapi kalau itu tidak hidup di dalam kita untuk ditaati, sia-sia, hanya menjadi pengagum, penonton akhirnya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Contohnya siapa? Lazarus, bukan? Yang sudah 4 hari busuk di dalam kuburan. Tuhan mengeluarkan Lazarus itu dengan perkataannya saja. Keluarlah. Kemudian di sini tadi lagi ya. Aku, ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kira-kira kalau kita mau jadi muridnya Tuhan, mau menuruti kehendak kita atau menuruti kehendak guru kita? Seharusnya. Tapi berapa banyak anak-anak yang tidak mengikuti gurunya, malah menganiaya gurunya dengan segala macam cara. Bahkan di mana itu, Filipina ya, anak umur 14 tahun dia menembaki semua teman-temannya karena merasa dia pernah dibully sama mereka, dan ada 3 yang mati dan berapa yang dirawat di rumah sakit. Ini terjadi anak umur 14 tahun. Ini tidak sengaja, tadi saya melihat beritanya. Kemudian kita lagi tadi ya,
Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Loh ini loh. Makanya jangan kita menjadi saksi Kristus, tapi perbuatan kita tidak benar. Berarti kita menjadi saksi yang tidak benar. Kemudian, tapi kalau mau menjadi saksi Kristus yang benar, kita lihat, tadi saya menemukannya, coba ya. Kita lihat dulu ini. Kisah Rasul 5, ayat yang ke-26. Kepada pengawal bait Allah serta orang-orangnya pergi menangkap para rasul itu tanpa kekerasan, karena takut orang banyak akan membunuh mereka apabila mereka bertindak kasar terhadap para rasul, dan membawa mereka ke hadapan mahkamah agama. Ini loh, dia memberitakan Injil tapi ditangkap. Nah, dikatakan, bukankah kami sudah melarang? Lihat loh ya, kalau Injil yang baik dikabarkan, semestinya kan senang ya untuk membuat rakyatnya berubah. Tapi ini malah, kami sudah melarang kalian mengajar tentang Yesus tanpa tanya imam besar. Tetapi nyatanya kalian telah menyebarkan ajaran kalian di seluruh Yerusalem, dan kalian hendak menanggungkan kematian orang itu, oh besar itu Tuhan Yesus maksudnya ya, ke atas kami. Tapi Petrus dan para rasul lain menjawab, ini kita harus menjaga kekompakan kalau mau menjadi murid Kristus yang sejati. Kita harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Tapi sebaliknya, banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegur kesalahan. Kadang-kadang masih seperti anjing yang bisu katanya. Tapi kalau roh Allah ada di dalam kita, kita tidak mungkin bisa menutup mulut kita untuk tidak menceritakan kebenaran. Sebab itu setiap hari kita harus belajar apa yang kita bicarakan. Apakah hanya secara kemanusiaan saja, perkara-perkara di dunia ini begini dan begitu, itu boleh. Tetapi harus kita mengikut sertakan apa yang Tuhan sedang membuat sesuatu di dalam hidup kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Harus ada sesuatu yang membuat kita jadi semangat. Ya, tadi Petrus dan para rasul yang lain menjawab, kita harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus yang telah saudara bunuh dengan menyalibkannya. Kemudian dengan kuasanya yang besar, Allah meninggikan dia menjadi raja dan juru selamat, supaya bangsa Israel mendapat kesempatan untuk bertobat dan dosa mereka diampunkan. Kami adalah saksi dari semua itu. Demikian juga Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaatinya. Jadi kalau saudara mau menjadi saksi Kristus yang militan, minta Roh Kudus mengurapi saudara. Dan itu Tuhan kasih karunia kepada orang, semua orang, tidak siapapun yang mau mentaatinya. Jadi ada kerinduan untuk mentaati setiap firman Tuhan yang diberitakan. Nah, bagaimana itu orang-orang? Ayat 33, mendengar kata-kata ini, itu ya, tentang Yesus ditinggikan, para anggota mahkamah agama naik darah. Lucu, orang bersaksi, ada orang disaksi yang baik malah naik darah dan memutuskan. Bukan, lihat ini loh ya, kalau orang naik darah ya kalau cuma sampai di stroke. Tapi lihat, kalau orang naik darah biasanya macam-macam dibuat, betul? Yang perkataannya jadi ganas atau tindakannya brutal, apa saja bisa dilakukan. Kemudian di sini tadi memutuskan untuk membunuh para rasul. Coba kita lihat lagi bawahnya. Tetapi salah seorang dari antara mereka, seorang Farisi bernama Gamaliel,
seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, berdiri dan meminta supaya para rasul dibawa keluar dari ruang sidang selama ia berbicara. Ini cara menghindarkannya. Contohnya siapa? Yusuf bukan pernah mau diselamatkan oleh saudara, masukkan saja dalam sumur buta, pikirnya mau diselamatkan nanti supaya tidak dibunuh sama saudara-saudaranya yang tidak suka. Itulah tadi cara menyelamatkan manusia, itu seperti begitu. Seperti ini Gamaliel, ayo suruh keluar saja. Bisakah itu? Coba kita lihat lagi. Kemudian ia berbicara kepada rekan-rekannya sebagai berikut. Hai orang-orang Israel, berhati-hatilah. Ini sudah diingatkan loh ya. Hai orang-orang Israel, berhati-hatilah dengan apa yang akan saudara lakukan terhadap orang-orang ini, rasul-rasul yang memberitakan hal-hal yang benar. Beberapa waktu yang lalu muncul di si Teudas yang merasa dirinya besarnya. Ada orang namanya Teudas, orang merasa dirinya besar. Kira-kira 400 orang menjadi pengikutnya, tapi ia terbunuh dan para pengikutnya pun cerai berai karena dia mengganggu pemberitaan Injil, merasa dirinya besar, bisa berbuat semenang-menang. Sesudah dia, masih ada lagi berikutnya, bukan satu kali. Sesudah dia, pada waktu diadakan sensus, Yudas dari Galilea, ini lain lagi, bukan Yudas Iskariot, berhasil menarik beberapa orang menjadi pengikutnya. Ini loh, semua kalau mau cari pengikut ini sangat berbahaya. Tetapi ia juga mati dan para pengikutnya juga cerai-berai. Sebab itu kita harus hati-hati, kita mengikut Tuhan itu siapa yang kita ikuti, manusia atau Yesus. Yang mengikuti manusia sama seperti Korah, Datan, Abiram. Dia punya berapa pengikut? 250. Korah, Datan, Abiram mati juga, pengikutnya juga mati. Jadi ini sangat membuat kita harus hati-hati terhadap kebenaran. Tidak boleh sembarangan. Bisa tangkap hal ini. Kalau saudara hidup benar, mungkin saudara teraniaya seperti rasul-rasul ini. Tapi orang yang mengganggu juga sangat berbahaya. Jadi, coba berikut ini. Nasihat saya ialah biarkan saja orang-orang itu. Jangan mengganggu, kita ikut jengkel, kita ikut benci. Kemudian di sini tadi ya, kalau apa yang mereka lakukan dan ajarkan berasal dari manusia, tentu akan segera lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, saudara tidak dapat menghalangi mereka. Jangan-jangan kelak ternyata bahwa saudara melawan Allah. Oh ini loh, banyak nanti anak Tuhan yang berlaku seperti ini loh. Melawan Allah, mungkin kelihatannya melawan gembala, melawan pelayan Tuhan, melawan otoritas, padahal melawan Allah. Siapa Allah? Firman ini yang sudah kita dengar dan diajarkan, apalagi kalau kita sudah bertahun-tahun hidup dengan pemeliharaan firman Tuhan yang benar, maksudnya ya. Jangan sampai ini terjadi dengan kita. Kemudian di sini tadi ayat 40, coba lihat. Mahkamah agama menerima nasihatnya. Terima nasihat, tapi apa kelakuannya? Mereka memanggil para rasul dan memerintahkan supaya mereka dipukuli. Loh, ini namanya menerima nasihat atau menjalankan kekuasaannya. Sekalipun tidak membunuh, tapi sama saja menganiaya. Mereka dipukuli. Kemudian melarang mereka mengajar atas nama Yesus, dan akhirnya mereka dilepaskan. Sama seperti pada waktu Yesus diadili, bukan? Ini lebih hadis lagi, ini dilepaskan. Tapi Yesus dilepaskan atau tidak? Barabas yang dilepaskan, orang jahat yang dilepaskan. Yesus orang yang benar. Justru
dia disalibkan seperti penjahat. Ini seperti ini keadaan kita anak-anak Tuhan sekarang. Jadi kalau kena tantangan, masalah yang sekiranya itu menyangkut harga diri, jangan cepat-cepat ambil tindakan sendiri. Menghadapinya yang beginikah, begitukah, tapi lihat ini. Mereka meninggalkan ruangan sidang dengan sukacita, tidak marah-marah. Apa skona? Itu tadi kalau kita lihat itu anak-anak muda begal kan begitu, satu diolok-olok, dia panggil temannya, kemudian terjadi tawuran. Banyak perkara yang kita lihat ini sudah dialami oleh rasul-rasul, makanya kita baru dihina sedikit sudah monyong-monyong, baru dikatai kasar sedikit oleh pasangan kita, oleh anak kita, orang tua kita, wah sudah 100 kata kita keluar dari mulut kita. Bukan bilang kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, mari kita beradu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini dan dia, mereka meninggalkan ruangan sidang dengan sukacita karena Allah, ini ada sebabnya. Karena Allah telah menganggap mereka layak untuk menderita penghinaan demi namanya. Dan setiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah. Lihat ya, setiap hari. Jangan kita mau setiap hari katanya kita mencintai Tuhan. Tapi kalau ibadah setiap hari, bukan setiap hari saja sudah absen dengan macam-macam. Kalau memang perlu tidak apa-apa, tapi jangan absen karena tidak mau ibadah, malas. Itu bisa terjadi, betul? Dan setiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah mereka terus mengajar dan memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak pernah berhenti. Siapa yang tidak berani menyerahkan nyawanya karena aku, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang berani menyerahkan nyawanya karena aku, meninggalkan ibu, bapak, tanah, ladang, segala macam ya, mendapatkan baik hidup yang sekarang ini dan hidup yang kekal. Galati 5 ayat yang 16. Saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat. Ini loh, ini diajarkan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Karena keinginan-keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Tetapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Sebaliknya, kalau kita hidup menurut keinginan badan yang jahat, hasilnya ini loh, jelas perbuatan-perbuatan dosa ini pasti ada pelanggaran. Antara lain apa? Banyak saudara lihat sendiri, termasuk mengikuti hawa nafsu. Ada kan? Kemudian membenci orang lain. Ini saya ambilkan yang biasa-biasa kita bisa lakukan. Berkelahi, cemburu, mudah marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, menimbulkan perceraian juga, betul? Mengikuti ajaran sesat, iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta dan semua dosa yang lain. Makanya itu tadi, jangan sampai kita membiarkan hidup menurut keinginan badani yang jahat.
Perhatikan ya, sekarang saya ulangi lagi peringatan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu kita masih bersama. Nah, ini Bapak Gembala pernah ajarkan, bukan? Sekarang belum bersama, tapi firman Tuhan sekarang yang ingin memberi peringatan. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah, sekalipun giat di gereja. Rugi atau tidak? Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, tadi kan kalau bisa kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji. Tepati janji antara kita dengan Tuhan. Tuhan sudah menepati janjinya. Dia sudah turun ke dunia, bukan? Menjadi manusia sama seperti kita. Bagaimana? Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, memulihkan. Bagaimana? Tebus dosaku. Ya, saya cuma mau bilang anak Allah itu Yesus namanya. Makanya jangan sampai Yesus di hati, apa tidak, atau Yesus di mulut saja. Jadi kita akan tahu Yesus yang kita sembah itu ada di hati atau di mulut. Kalau cuma di mulut, makanya ini tadi nanti akan dibuktikan dari cara hidup kita setiap hari. Kalau mau melihat mujizat, kemudian di sini tadi mana lagi, menepati janji, lemah lembut dan bisa menguasai diri. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi, ini tadi yang kepunyaannya ya, tapi yang tidak mau menerima ya tetap sama hidupnya. Tapi yang mau menerima, makanya tadi Gamaliel mencoba, ini loh ya, saya kasih kesaksian orang yang begini-begini, tetap mereka tidak takut, betul? Ini tidak mau menerima, makanya itu ada anak-anak Tuhan yang seperti ini, dia tidak termasuk domba-dombaku, sebab yang dombaku pasti mengenal suara gembalanya. Kemudian di sini tadi kita yang menjadi, kita berarti saudara dan saya. Jadi saya termasuk harus berjuang juga. Tidak saya membaca tapi saya enak-enak juga tidak. Namanya kita. Kita yang menjadi milik Kristus. Ini suara saya mulai lantang. Iblis sudah kalah. Tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan semua keinginan badani. Karena kita seakan sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani kita, badani itu pada salib Kristus. Kita, selalu kita sudah diberi hidup yang baru oleh apa? Roh Allah. Makanya jangan sampai roh Allah yang di dalam kita berduka, apalagi dipadamkan hanya oleh karena tidak bisa mau mentaati kehendaknya. Karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan roh Allah, harus terus. Jangan ini hari mau mentaati, besok gagal lagi. Karena apa? Karena tidak dipelihara roh Allahnya. Kalau roh Allah dipelihara, jangan bilang saya mau tapi tidak bisa, terpancing dan semuanya itu tidak akan ada lagi. Bisa tangkap sampai di sini. Sebab firman Allah itu akan bertumbuh. Kalau Kristen kanak-kanak ya begitu terus, jatuh bangun. Tapi orang dewasa sudah tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Kita harus minggir, kita harus lewati semuanya. Kemudian di sini tadi, janganlah kita sombong dan berpikir
di mata Tuhan akan lebih baik daripada aku lebih baik daripada saudara-saudara seiman yang lain. Dan janganlah iri hati dengan merasa orang lain lebih hebat daripadaku dalam jemaat. Jadinya minder, yang satu mirder, katanya merasa tinggi, tapi yang satu minder. Nah, ini jangan terjadi juga di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Karena istrinya, suaminya jadi minder, akhirnya lau-lau. Apa itu lau-lau? Kok lau-lau? Nau-nau. Kalau lau-lau itu katanya. Rohani lau-lau. Ini menjadi nau-nau. Jadinya saya mula deh. Aku enggak mau apa yang kau Akhirnya rumah tangga itu runyam. Karena sudah tidak menetapkan diri di tempatnya. Pindah tempat. Bisa leher ini pindah tempat ke kepala. Jadi apa? Sekarang tepuk. Saya di mana? Leher di sini atau di tempatnya? Jadi tidak usah kita cari salahnya orang. Masing-masing nanti. Karena kita menghadap nanti harus mempertanggungjawabkan. Kita pakai keinginan badani kita atau pakai pimpinan Roh Kudus. Yang pimpinan Roh Kudus pasti akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Kemudian di sini tadi Roma 6 ayat 20. Dahulu kamu budak dosa dan tidak berpikir untuk hidup benar. Ini dulu sembarangan. Dengan cara hidup yang seperti itu, adakah manfaatnya bagimu? Kita bandingkan nanti. Waktu kita hidup suka-suka hati kita dengan hidup tidak benar, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Tidak, katanya. Kamu hanya merasa malu dan pada akhirnya kamu akan binasa selamanya. Kenapa? Ayat 19 ini katanya. Contoh-contoh tadi, itu di atasnya tadi, hanyalah perbandingan sederhana untuk menggambarkan suatu keadaan rohani. Sebab kita sebagai manusia yang punya banyak kelemahan, sulit mengerti prinsip-prinsip rohani ini. Dahulu kamu semua memberikan anggota tubuhmu menjadi budak dosa dan kejahatan, sehingga kamu hidup hanya untuk berbuat jahat. Namun sekarang, nah ini loh yang sekarang, kamu harus memberi diri menjadi apa? Hamba Allah yang selalu berusaha berbuat benar sesuai kemauannya. Ini loh, dalam Petra Woman ini kalau boleh, setelah kita mengerti kebenaran dan memahami, mari kita sekarang saya harus, kalau diganti ya, memberi diri menjadi hamba Allah, orang yang melakukan kehendak Allah, bukan menjadi pendeta tapi menjadi pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian, menyinari di dalam rumah, dan yang selalu berusaha berbuat benar sesuai kemauannya. Jadi harus ada usaha. Jangan memang saya sudah begini, keras saya orangnya, gampang tersinggung, gampang marah, mudah terpancing dan sebagainya. Itu harus jangan keluar dari mulut kita lagi. Harus berhenti. Matikan. Sebab itu dulu mungkin. Sekarang kalau begitu terus kapan majunya? Betul? Karena akan jadi seperti itu, seperti 10 pengintai. 10 pengintai bilang apa? Memang negeri itu bagus, tapi musuhnya besar. Kita seperti apa katanya? Belalang. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ini ya. Yesaya 40 ayat 22. Di dalam firman Allah yang hidup, Tuhanlah yang bertahta di atas bulatan bumi,
penduduk bumi baginya seperti belalang, bukan belalang kupu-kupu, belalang saja. Jadi iblis kalau memakai mulut kita membalikkan kata, berarti kita di pihaknya siapa? 10 pengintai di pihaknya siapa? Di pihaknya musuh. Dia kan bilang kita ini seperti belalang, betul? Jadi kita tidak mampu itu, pasti kita tidak bisa kalau itu besar-besar kok. Tapi yang dua bilang apa? Kita pasti bisa mengalahkannya. Kita pasti masuk. Sehingga kalau saudara baca, saya tinggal mengulangi saja. 10 pengintai itu mati semua, bukan? Kena tulah. Ditulis itu, kena tulah. Tapi Yosua dan Kaleb, dia bisa meneruskan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka. Ini betul-betul kita harus menempatkan diri di mana? Kita belalang atau Tuhan itu hebat? Kita belalang mudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang ada di dalam kita tentunya. Dan kuasa itu sudah diberikan atau tidak? Untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan. Sehingga roh kita akan tetap semangat menyala-nyala karena ada roh Allah di dalamnya. Makanya usahakan jangan sampai roh itu pergi dari kita. Contohnya lihat itu Raja Saul ya. Coba saya akan sedikit kembali ke Raja Saul itu bagaimana. 1 Samuel 15 ayat yang ke-13 dulu ini. Akhirnya nih ya saya baca. Samuel bertemu dengan Saul dan Saul menyambutnya dengan gembira. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Aku enggak ditanya apa-apa. Coba lihat. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan, katanya. Ini loh, kalau orang seperti ini kira-kira Tuhan lihat atau tidak? Dipikir Tuhan tidak tahu itu Samuel bisa tasai kibuli. Makanya diberkatilah katanya. Tuhan memberkati engkau. Diturunkan pujiannya dulu. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan katanya. Katanya tidak diteruskan. Ayat 14 langsung Samuel bilang apa? Samuel berkata, kalau begitu apakah artinya bunyi domba dan lembu yang kudengar itu? Bisakah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dikibuli dengan sanjungan tidak mempan? Terus dibuktikan aku sudah loh melaksanakan perintah Tuhan yang kamu suruhkan itu. Bisakah gitu? Itu namanya membohongi. Saya mau tambahkan di sini. Nah, ini baru poin ini saya sudah bisa kasih ayatnya. Nih. Amsal 22 ayat 12. Tuhan menegakkan kebenaran. Perkataan yang bohong dan curang akan dibongkar dan digagalkannya. Siapa yang menggagalkan tadi? Walaupun dia menyebut sudah melaksanakan perintah Tuhan, suaranya itu tadi, kelakuannya sendiri akan dibuktikan. Tapi ayat ke-11, siapa berhati tulus dan baik, tutur katanya akan menjadi sahabat raja. Nah, ini kontrasnya di sini. Jadi jangan kita lembut-lembut kayak tadi menyambut dengan gembira. Oh, mari masuk, Pak. Tapi dalamnya lain, tidak mentaati firman Tuhan. Jangan itu terjadi dengan kita. Kalau orang lain biarkan saja. Kemudian di sini tadi, saya belum selesai. Di sini lagi ya. Saul menjawab lagi, prajurit-prajurit telah mengambilnya dari orang Amalek. Mereka telah menyisihkan domba-domba dan sapi yang terbaik untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan Allahmu.
bukan Allahku. Beda atau tidak? Dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allahku. Berarti bukan tuh. Ini kan Saul yang ngomong. Jadi dia tidak mempersembahkan kepada Tuhan Allahnya yang benar, tapi yang selebihnya telah kami tumpas. Kemudian Samuel berkata kepada Saul, sudahlah, artinya jangan kamu kibuli aku terus pakai menyisikan domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahnya Samuel. Dengarkanlah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Coba ini lihat ya. Apakah yang dikatakannya? Ini sombong amat, dipikir apa sih kira-kira yang dikatakan Tuhan tadi malam itu. Samuel berkata, ketika aku merasa diri kecil dan tidak berarti, Allah menjadikan engkau. Ketika engkau merasa diri kecil dan tidak berarti, Allah menjadikan engkau Raja Israel. Ini dia mulai bernostalgianya, bahwa pada saat Saul itu merasa tidak ada apa-apanya, dia sembunyi bukan? Tapi nanti Tuhan tampilkan. Ia menyuruh engkau pergi dengan pesan. Itu Tuhan yang sudah membuat dia dari kecil menjadi besar itu tadi. Kok tidak ada artinya? Ia menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergi dan tumpaslah orang Amalek yang berdosa itu. Jangan ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Mengapa engkau tidak taat? Loh, tadi kuncinya semua ini soal ketaatan. Untuk apa kita mendengar firman kalau kita tidak berusaha untuk mentaatinya? Sia-sia sekali, walaupun apa yang kita anggap baik, kita anggap benar, kita sudah persembahkan. Mengapa engkau tidak taat kepada Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melanggar perintahnya? Padahal caranya itu mau dipersembahkan lagi katanya. Saul menjawab, coba ini lo lihat, kalau orang sudah rohaninya sudah tidak berfungsi dengan baik, karena roh Tuhan sudah undur, nanti akhirnya roh Tuhan undur, karena main-main ini dengan ketidaktaatan. Berarti hidupnya nanti ini sudah mulai tidak dalam pimpinan roh Allah. Aku sudah menaati perintah Allah. Aku sudah lihat ini akunya berapa kali. Aku sudah melakukan apa yang dipesankannya kepadaku. Hanya Raja Agag yang aku tawan. Ini mau suka-sukanya. Tetapi yang selebihnya telah kutumpas. Prajurit telah mengambil domba. Kalau tidak disuruh mana berani. Betul atau tidak? Ini sudah kebohongan demi kebohongan. Mengambil domba dan sapi-sapi yang terbaik untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan Allahmu lagi di Gilgal. Samuel menjawab, apakah Tuhan senang akan kurban bakaran dan kurban sembelihanmu sama seperti akan ketaatanmu? Nih loh, jangan ditukar ketaatan kita dimanapun juga. Otoritas kita di rumah, suami, orang tua, di gereja, di pekerjaan, semua ada bukan otoritasnya. Kita ikuti, bukan berarti kita tunduk-tunduk semua yang jelek kita juga ikuti, bukan begitu juga. Tetapi ketaatan ini, ketaatan jauh lebih baik daripada domba sembelihan. Sekalipun domba, bukan dipakai istilah kambing loh ya, domba. Ia lebih senang jika engkau mendengarkan dia daripada jika engkau mempersembahkan lemak domba lagi, tidak ada kambing. Sebab itu kambing jangan kita jadi kambing, nanti persembahannya kambing. Bisa mengerti maksudnya? Ini persembahan domba saja masih diperiksa, karena kambing sudah tidak masuk hitungan, di sebelah kiri katanya, domba yang di sebelah kanan. Nah, kita termasuk domba-dombanya Tuhan atau bukan? Kemudian di sini tadi, karena
pendurhakaan. Ini loh, sama jahatnya. Ini hati-hati, roh pemberontakan. Dimanapun, karena ini zaman akhir. Anak-anak berontak, betul? Orang-orang tidak tahu terima kasih. Secara lahiriah beribadah, tapi kekuatannya dipungkiri. Ini anak jasmani rohani. Saya juga anak rohani, betul atau tidak? Sekalipun saya istri dari Bapak Gembala. Tapi saya anak rohani di hadapan Tuhan, Bapak kita, Bapak di surga. Terus dikatakan bagaimana ini tadi? Sama jahatnya seperti dosa bertenung dan kedegilan, kekerasan hati. Jangan main-main ini. Saya memang orangnya keras. Karena papa mama saya juga begitu. Loh, di dalam Tuhan bisa jadi ciptaan yang baru. Kenapa tidak? Sama sekali baru. Dan kedegilan sama jahatnya seperti penyembahan berhala. Berhala dalam dirinya, bukan dalam bentuk patung lagi. Dan sekarang, nah ini loh, perhatikan kata ini. Engkau telah, kalau kita terus berbuat begitu dia terus menerus tidak mau dengar. Dan sekarang karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kalau sebagai raja dalam kedudukan jabatan itu gampang. Tapi kalau menolak raja yang bertakhta tadi ya, yang bisa menguasai segala perkara, sehingga kita tidak takut untuk kita ini belalang. Ya memang belalang, tapi bukan takut kepada musuh, karena Tuhan di dalam kita yang bisa menaklukkan siapapun. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi jangan bilang lagi engkau anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja. Raja yang mana? Raja-rajaan. Raja sungguh itu, raja di atas segala raja. Itu yang harus kita taati. Maka kalau itu ada di hati kita, maka ibadah kita itu akan mendatangkan satu perkara yang besar. Ada kemuliaannya. Dan itu harus dilatih memang, ya atau tidak? Terus akhirnya, lah ini lihat, akhirnya Saul mengaku, aku telah berdosa. Ya, aku telah melanggar perintah Tuhan dan petunjukmu. Tapi pengakuan ini cuma formalitas. Karena kepepet. Apa itu kepepet? Bahasa sini enak kalau saya ngomong kepepet. Terdesak ya. Sudah terdesak. Tidak bisa lain. Jadi ini terus apa? Karena loh, masih ada karenanya. Berarti tidak murni pengakuan yang jujur. Karena aku takut kepada rakyatku. Loh, bukan takut kepada Tuhan yang mengangkat dia, malah takut kepada rakyat. Ini sudah kebohongan besar. Salah-salah mau membela diri, tapi keliru lagi juga. Dan telah melakukan apa yang mereka minta. Loh, kenapa tidak melakukan apa yang Tuhan minta? Dipesani sama Samuel, jangan mempersembahkan dulu ya sebelum aku datang. Kan begitu. Terus rakyat bilang, mana ini lama tidak datang-datang. Padahal belum akhir, masih jamnya, akhirnya datang. Nah ini loh tadi, kalau kita berdalih terus seperti ini, saudara tahu sendiri tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah. Masih banyak dustanya, pembelaan dirinya, pembenarannya, supaya kelihatannya saya tidak salah. Apa berhenti sampai di situ? Coba lihat lagi. Ampunilah dosaku. Nah, kelihatannya minta ampun, tapi belum ada gandengannya toh. Apa itu? Dan marilah kita pergi untuk menyembah Tuhan. Oh ini ibadah macam apa? Untuk formalitas lagi. Ini loh raja masih beribadah, didampingi sama Samuel. Terus Samuel menjawab, tidak ada gunanya. Loh, jangan sampai lo ya,
ibadah kita tidak ada gunanya. Seperti dalam Matius 25, coba saya mau bacakan ini lagi. Matius 25 ayat 29 dan 30. Buanglah pegawai yang tidak berguna. Jangan sampai kita di hadapan Tuhan sebagai pelayan yang tidak berguna. Ini keluar ke dalam penjara yang paling gelap. Orang-orang yang berada di situ akan selalu menangis dan sangat menderita. Ini loh orang yang sudah tidak mengikuti, tidak mau taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hidupnya cuma seperti ini, menangis dan sangat menderita. Lalu Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Setiap orang yang setia, perhatikan kata setia ini, mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi sampai dia berkelimpahan sehingga berbagi kepada orang lain. Kalau pernikahan kita diberkati oleh Tuhan dengan suasana surga ada di tengah-tengah kita, keluarga, maka itu akan memberi dampak kepada orang lain, kelimpahannya, walaupun tidak usah banyak bicara. Oh, saya diberkati sepanjang hidupku diberi, omong kosong kalau tidak ada penderitaannya, tidak ada salibnya, ya atau ya. Sepanjang hidup diberkati, belum tentu. Tapi kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, dan damai sejahteranya seperti sungai yang mengalir, berarti tidak pernah kering walaupun ada persoalannya. Jadi itu harus dilalui, iya, tetapi tidak bisa mengambil kesetiaan kita dalam pegang janji Tuhan ini tadi loh, bahwa bersama Tuhan kita pasti menang. Kemudian apalagi ini? Makanya ini setiap orang, perhatikan kata setiap orang. Berapa kali ditulis nih, setiap orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi sampai dia berkelimpahan. Tetapi setiap orang, ini loh, yang tidak setia, jadi ini berlaku perorangan, tidak bisa berkelompok. Suami saya tidak setia ibadah, ya saya ikut dong. Kan saya mesti menjaga. Lihat dulu yang dijaga, yang bagaimana. Kemudian di sini, tetapi setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Terutama kaki diannya dipindahkan. Karena kasih mula-mulanya sudah hilang. Padahal Tuhan mau kasih dia dengan sebulat hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Dua itu baru kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa yang ini, yang nomor satu, nomor dua, yang kebergandengan ini, itu perintah. 10 perintah Allah tadi ya, tidak perlu lagi itu, karena sudah jadi gaya hidup kita setiap hari. Bahwa kasih Tuhan itu tadi sudah menyanyi, tak berkesudahan. Itu ya tadi nyanyinya. Tapi kita yang menyudahi, makanya Samuel nama sudahlah, tak usah banyak. Kalau orang bilang jangan banyak cincongmu, apa di sini itu? Percuma kau banyak dalih ini putar-putar, tetap Tuhan tahu isi hati manusia itu. Coba baca sekarang Yeremia pasal yang ke-17, apa itu bunyinya? Ayat 9 dan 10. Hati manusia tak dapat diduga. Hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Terlalu parah penyakitnya.
Penyakitnya ini parah kalau tidak diobati lekas gitu loh. Lebih dari penyakit jasmani masih bisa mudah diobati dan untuk disembuhkan. Coba kita lihat kalau itu tidak lekas diobati. Amsal 29 ayat 1. Setelah ditegur, dalam terjemahan sederhana, setelah ditegur berulang kali, tentu firman Tuhan mengingatkan, menasihatkan tadi ya, tetapi engkau tetap keras kepala, akan tiba saatnya engkau menyadari, kita baru sadar nanti, bahwa hidupmu sudah rusak parah, tidak bisa diperbaiki dan tak dapat dipulihkan. Karena kekerasan hatinya sendiri. Itulah yang dibilang Matius 18, apa yang kamu kunci di bumi terkunci di surga. Apa yang kamu buka itu kuncinya terbuka juga di surga. Pintu hati kita, pintu anugerah masih terbuka. Jangan kita terus diperbudak oleh hawa nafsu kita, keinginan kita yang salah, kebenaran diri yang salah. Seperti tadi, mana ini Saul. Dia sudah tahu, dia masih berputar-putar lagi. Kemudian di sini tadi kita kembali lagi. Ketika Samuel berbalik hendak pergi, Saul memegang ujung jubah Samuel untuk menahan dia dan jubah itu robek. Seringkali kita perlu Tuhan itu hanya untuk kepentingan. Tapi bisakah itu terjadi terus-menerus? Tidak bisa. Lihat perempuan meleleh darah, asal kupegang ujung jubahnya, dia sembuh. Tapi harus lewati perjuangan untuk sampai pegang jubah. Ini sudah dipegang jubahnya, malah sampai robek. Padahal mana yang mesti dirobek? Kalau dalam tabernakel itu tirai, itu kedagingan kita. Pada saat Yesus mati itu robek. Dan kita lihat tabut itu tempat Tuhan berbicara. Ya, Samuel berkata kepadanya, lihat Tuhan telah merobek kerajaan Israel dari engkau pada hari ini. Lihat itu. Walaupun dia minta, ayo Samuel. Dan telah memberikannya kepada orang senegerimu yang lebih baik daripada engkau. Itu tadi kaki dia dipindahkan. Sehingga hidup kita jadi gelap, meraba-raba. Kemudian di sini tadi, yang maha mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak pula menyesal lalu mengubah keputusannya, karena ia bukan manusia yang bisa dipermainkan. Itu kata Galatia 6. Allah, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Menabur dalam roh menuai hidup kekal. Nih, Saul memohon lagi. Coba lihat ini ya. Keakuannya Saul ini, dia seperti sudah raja, sudah tidak tahu dirinya di mana. Aku telah berdosa, tapi aku mohon dengan sangat, kiranya engkau sudi menghargai aku. Ini loh. Di hadapan para pemimpin dan rakyatku, berjalanlah bersama-sama dengan aku untuk menyembah Tuhan Allahmu, bukan Allahku lagi, selalu Allahmu. Berarti biar dia tahu Tuhan, tapi dia tidak kenal siapa Allah yang sudah mengangkat dia menjadi seorang raja. Makanya dia permainkan perkataan Tuhan Allahmu ini dengan sembarangan. Akhirnya Samuel setuju, lalu pergi bersama-sama dengan Saul. Saul sujud menyembah Allah, mau dibuktikan bahwa dia datang. Samuel tidak sujud, dia sudah sujud. Kelihatannya Saul rohani atau rohana? Rohani, tapi sebenarnya itu tipu muslihat supaya dihormati tadi loh. Di muka pemimpin-pemimpin dan rakyatnya. Nah, tapi lihat kemudian Samuel berkata, bawa sini, mana yang kau sembunyikan semua itu, disapu rata. Lalu Samuel memenggal-menggal Raja Agag
di hadapan Tuhan di Gilgal. Setelah itu Samuel pulang ke Rama dan Saul pulang ke rumahnya di Gibea sampai matinya. Perhatikan, Samuel tidak pernah bertemu lagi dengan Saul, tapi hatinya terus-menerus bersedih karena Saul, dan Tuhan menyesal telah menjadikan Saul raja atas Israel. Kalau Samuel sudah tidak pernah bertemu lagi, berarti tidak ada suara kenabian. Bisa tangkap sampai di sini? Jangan sampai kita berlaku seperti Saul. Kelihatannya kita masih menyembah Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak pernah bersama kita lagi. Alangkah sedihnya. Saya berkata gini, saya menangis. Saya tidak mau gereja ini besar, tapi Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Bapak Gembala bisa istirahat, tapi jangan Tuhan yang berhenti di tengah-tengah ibadah. Sebab itu saya perlu penopang-penopang yang mengerti isi hati Tuhan. Jangan melayani Tuhan dengan sembarangan, termasuk dalam keluarga. Kalau keluarga saudara ingin Tuhan hadir di tengah-tengah, kita harus sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, terlebih sebagai pelayan Tuhan. Dan memang kita ditetapkan sebagai penolong. Coba kita lihat lagi. Ini ya, saya ingat. Karena hal ini akan terus menerus, kita tahu iblis akan tarik kita turun. Tapi Tuhan selalu kita membawa langkah kita naik sampai masuk kepada tanah perjanjian, bukan cuma Yerusalem baru, tetapi sampai kekekalan itu. Makanya jangan sampai langkah awal kita benar, tapi di langkah akhirnya seperti Raja Saul. Tuhan menyesal. Kehadiran Tuhan tidak ada nilainya. Kehadiran Samuel itu tidak ada artinya kalau terus menerus Raja Saul bergila terus kan. Coba dia satu kali dia perbaiki, minta pengampunannya benar, pasti Tuhan tidak akan menolak. Tapi karena dia terus main-main dengan firman Tuhan, merasa saya gampang kok, menganggap enteng, meremehkan firman Tuhan, itu tidak boleh. Karena itu akibatnya fatal sekali. 1 Petrus 3, coba ini, mau ayat 6, saudara nanti baca sendiri karena waktu saya sudah habis. Sebagai contoh, Sarah taat kepada Abraham dan menghormatinya sebagai pemimpin keluarga mereka. Kamu juga akan menjadi anak Sarah kalau kamu terus berbuat baik dan tidak khawatir menghadapi kesulitan apapun, tetap mentaati kehendak Tuhan. Maksudnya seperti Sarah yang tadi menghormati. Sehingga kalau ini diterapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam melayani keluarga, melayani Tuhan, maka Tuhan akan memelihara. Coba kita Amsal 22 ayat 12. Tuhan memelihara orang yang lurus hatinya, tapi ia merusakkan rencana-rencana orang jahat. Ayat 11, orang yang menjunjung tinggi kemurnian hati dan kebenaran adalah sahabat raja. Tuhan berkatakan, aku tidak menyebut lagi engkau hamba. Hamba itu budak. Kita tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu, kedagingan, ego, apa saja yang kita dulu buat. Tapi sekarang kalau mau menjadi sahabat raja harus menjunjung kemurnian hati. Tuhan mau memurnikan hati yang dosa. Hanya orang yang murni hatinya yang boleh naik ke gunung Tuhan. Hanya itu. Makanya kalau kita dimurnikan, kita ngeyel, kita keras hati terus, tidak mau mentaati apa yang Tuhan mau. Seperti tadi, kalau kita mau menjadi anak-anak Sarah tadi ya,
Kita harus menghormati apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kemudian ini tadi, ayat 15. Hati orang muda tadi, Amsal 22 ya, ayat 15. Hati orang muda dipenuhi pemberontakan, tetapi tongkat didikan akan mengusir pemberontakan itu daripadanya. Sudah diterangkan bukan, kalau anak kecil kalau mau apa-apa dia bisa macam-macam caranya supaya permintaannya dituruti. Walaupun orang tua tahu itu tidak menguntungkan, pasti ditolak kalau itu tidak berguna atau membahayakan. Tapi anak kecil tidak peduli, dia maunya mau dituruti. Sebab itu kalau kita mau jadi orang dewasa rohani, biarlah firman Tuhan ini menjadi tongkat didikan yang keras, makanan keras, untuk membawa kita di jalan yang benar, oleh karena namanya, bukan oleh karena siapa-siapa. Tidak, kami hanya alat Tuhan untuk menuntun, tapi tuntunan itu terbesar adalah firman Tuhan. Jadi bukan nubuat, bukan begini, bukan tafsiran dan semuanya. Ini yang harus kita ikuti sampai kapanpun, dalam situasi apapun. Kemudian di sini tadi ya, 1 Yohanes 2, ini tandanya. Inilah tanda bahwa kita benar-benar mengenal Allah, yakni bila kita menaati perintah-perintahnya. Jika seorang berkata, saya mengenal Allah, tapi dia tidak menaati perintah-perintah Allah, berarti dia pembohong. Dan nyatalah bahwa sebenarnya dia belum disadarkan oleh ajaran benar dari Allah. Dia belum menyadari, masih buta, tertidur rohaninya. Sebaliknya, semakin kita menaati ajaran Allah, semakin nyata bahwa kita mengasihi Allah dengan sempurna. Demikianlah kita tahu bahwa kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia, walaupun kita belum sampai masuk dalam kerajaan Allah. Kita sudah tahu bahwa kita tidak akan ketinggal. Kalau Tuhan datang, Tuhan pasti saya akan bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita sudah bersatu dengan Allah, hendaklah, ini perintah loh ya, kita menaati Dia sepenuhnya, bukan setengah taat lagi. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa semasa hidupnya di dunia. Jadi perlu perjuangan, tidak enak-enak begitu saja, tapi apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Kalau kita menabur ketaatan, pasti hasilnya Tuhan kabulkan apa saja yang menjadi keperluan kita. Sehingga menggenapan dari firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Nah, ini kebenaran, tandanya itu seperti ini, tidak bisa sesuka hati. Jadi kalau mau menurut, ya turutlah firman, bukan menuruti pendeta atau wah dengan ancaman-ancaman. Tidak perlu. Ini loh nubuat terbesar yang pertama-tama harus kita takuti, karena ini dari firman Tuhan bisa menciptakan juga dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa menciptakan. Kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya seperti orang bermimpi, tidak akan sama lagi. Apa yang kita buat salah, kubur, dan kita minta basuh dengan darah anak domba Allah. Dan hidup kita akan bebas, menjadi orang yang tidak ada tuduhan lagi, sudah dibereskan. Sebab itu mengapa orang itu seringkali tidak bisa tidur begini begitu, karena ada sesuatu yang tidak dibereskan. Kalau dibereskan kita enjoy kok. Nah, saya sudah alami, biar tidur hanya 1 jam itu rasanya sudah seperti wah, saya kadang-kadang keliru, padahal masih sore, itu saya pikir sudah pagi. Kenapa kok pasang lampu pagi-pagi? Padahal tidak.
Itu sering terjadi. Nanti saya bangun lagi, loh baru jam 2. Saya kalau sudah begitu saya duduk di meja tulis, tidak apa-apa. Itu menyenangkan buat saya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa nikmati selama kita hidup di dunia ini, tidak mono gitu. Sehingga bersama Tuhan semua akan jadi indah. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua akan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukah ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua akan indah. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua akan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukah ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua akan indah. Satu kali lagi kita menyanyi sambil kita hayati. Kita semua sedang menantikan jawaban Tuhan. Mungkin ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, walau tidak mudah itu, tapi kita minta kesabaran yang datang dari Roh Allah yang mengubah hidup kita. Asal bersama Tuhan semua pasti indah. Kalau kita tidak mampu, ada Roh Kudus membantu kelemahan kita, sehingga firman dan Roh Kudus ini membuat kita bisa dapat bertahan untuk mencapai pemulihan demi pemulihan. Dan kalau Tuhan memulihkan keadaan seperti mimpi saja. Namun dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan. Katakan, aku pasti menang. Bukan tetap taburlah yang baik, walaupun di tengah-tengah masa yang sukar dan tidak baik-baik saja. Namun dengan semangat yang tidak pernah menyerah, aku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan. Aku pasti menang. Kita menyanyikan ini sambil kita percaya taburan kita tidak sia-sia. Mungkin ada ibu-ibu, istri-istri yang masih menabur dengan air mata dalam perjuangan memelihara keluarganya. Ku takkan menyerah, perjuanganku kan jadi tuaian indah. Ingat, benih yang jatuh dan mati tidak akan tinggal sebiji.
dia akan tumbuh nanti, keluar tunas-tunas baru, gandum-gandum yang baru. Sebab itu taburlah dengan setia dalam mentaati apa yang Tuhan minta. Walaupun itu bertentangan dengan keinginan kita, perjuangan kita tidak akan sia-sia asal iman kita tidak goyah. Walaupun kita tertimpa dengan masalah-masalah. Dan ingat, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya kalau kita tetap berada di dalam kehendak-Nya. Sebab itu mari kita mohon, berikan roh ketaatan ini makin dalam Tuhan, supaya kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Tuhan tidak diam, Dia masih turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang selalu menaruh pengharapannya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami hanya percaya perjuangan kami tidak sia-sia. Kita serahkan diri kita sepenuhnya di dalam kehendak-Nya. Mari kita periksa masing-masing. Apakah benar hati kita sudah dibereskan? Kita sediakan supaya kasih Allah sempurna di dalam kita. Dan jangan kita merasa kita tidak mampu untuk mengalahkan masalah-masalah itu karena kita seperti belalang. Tapi kita sudah dikuatkan firman Tuhan bahwa kekuasaan Tuhan besar. Dia bertakhta. Dia mengendalikan seluruh bumi ini. Sebab itu undang Tuhan masuk di dalam hati ini, supaya menghadapi persoalan apapun, Tuhan yang besar bisa mengalahkan persoalan itu yang seperti belalang. Bukan kita yang seperti belalang. Karena Tuhan kami besar dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang membuat kami mengerti akan arti penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Bagiku hadir-Mu Tuhan di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu itu yang kami butuhkan, sumber kekuatan. Katakan anugerah-Mu Tuhan, kalau kami bisa ada seperti kami ada sekarang. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk bersabar menantikan jawaban-Mu. Yang kami perjuangkan Tuhan tidak mungkin akan sia-sia.
Asal ada penyertaan-Mu, itu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang. Katakan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sekali lagi katakan dengan percaya, ada kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang sumber kekuatan kami, karena Engkau mengasihi kami seperti biji mata-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih dan sayang-Mu Tuhan dengan kami hidup sesuka hati kami. Biarlah kami membuat komitmen kami dengan Engkau. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Didapati kami sebagai hamba-Mu yang baik dan setia, bukan sebagai hamba yang tidak berguna. Jauhkan itu dari kami semua. Biarlah pada hari ini berkat-Mu turun atas keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Karena Tuhan selalu hatinya ingin memberkati seisi keluarga kami untuk diselamatkan, supaya jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau masih ada perjuangan, perjuangkanlah itu bersama Tuhan. Maka tuayan itu akan Tuhan berkati taburan kita, walaupun dengan penuh air mata. Tapi kalau Tuhan memulihkan keadaan kami hanya seperti mimpi, dalam sekejap saja Tuhan bisa merubah air tawar itu menjadi air anggur yang lebih manis dari sebelumnya. Terima kasih sehingga pesta jamuan pernikahan keluarga yang kami miliki menjadi keluarga yang sangat indah di mata Tuhan. Dalam masa penantian ini, biarlah kami terus mendekatkan hidup kami kepada pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami tetap bisa tekun dan setia melakukan apa yang Engkau mau, sampai rencana-Mu yang besar digenapkan atas hidup kami, atas keluarga, atas semua umat Tuhan yang bertekun mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan biarlah berkat ini terus akan kami pertahankan, supaya kami bisa memberkati orang lain Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dan berkati kota kami Makassar juga, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan dan jahat di mata Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi bagi kami hari-hari yang penuh sukacita, sebagaimana Tuhan mengendaki bahwa hidup kami harus bersukacita senantiasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga negara dan bangsa kami Indonesia dan seluruh muka bumi ini. Biarlah kasih sayangnya Tuhan berlaku buat kami semuanya, terutama di daerah-daerah yang banyak kekacauan terjadi, peperangan di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu juga sampai mereka nikmati bahwa ada Tuhan yang bisa menolong dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu, dan biarlah berkat itu Kau turunkan sendiri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat itu kami sudah terima. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin.